Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mekanika dasar kami dari Tadris IPA A kelompok 4 dengan anggota Aurelia Elva Agatha, Devi Fatmawati, Eki Listiana Pratiwi, dan Lautri Bayu Andriansyah. Di sini kami akan membahas tema yaitu hukum Pascal dan tekanan hidrostatis. Materi yang akan kami bahas yaitu hukum Pascal dan tekanan hidrostatis itu sendiri. Nah, yang pertama yaitu hukum Pascal. Saya, Eki Listiana Pratiwi, akan membahas mengenai hukum Pascal, yaitu tentang pengertiannya dan persamaan rumusnya. Yang pertama yaitu pengertian hukum Pascal. Nah, hukum Pascal itu sendiri ditemukan oleh Blaise Pascal dari Prancis. Hukum Pascal berbunyi, tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, untuk rumus hukum Pascal adalah P sama dengan F per A. P yaitu tekanan dengan satuan kilogram per meter persegi, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Nah, selanjutnya mengenai persamaan rumus. Apabila terdapat gambar seperti yang tertera, terdapat tabung kecil dan tabung besar dengan ukuran berbeda disambungkan, maka persamaan rumusnya yaitu P1 sama dengan P2, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Atau jika kita ingin mencari gaya pada luas penampang 2, yaitu A2 per A1 dikalikan F1. Nah, masuk pada contoh soal. Jika terdapat gambar seperti yang tertera di depan, dan soalnya A2 20 kali lebih besar daripada A1. Kemudian diberikan gaya pada piston kecil yaitu 100 Newton. Berapakah gaya yang didapatkan oleh piston besar? Nah, A2 20 kali lebih besar daripada A1. Jadi A2 sama dengan 20 kali A1. Nah, rumus yang di depan yang kita pakai yaitu F2 sama dengan A2 per A1 dikalikan F1. A2 yaitu 20 A1 per A1 dikalikan 100 sama dengan 2000 Newton. Nah, tampak dari perhitungan di atas, gaya mengalami penguatan sebesar 20 kali. Penguatan gaya pada mesin hidrolik dapat dicapai dengan memperbesar perbandingan luas tabung kecil dan luas tabung besar. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika semakin luas penampang, maka gaya yang dibutuhkan juga semakin besar. Nah, mungkin cukup itu dari saya. Materi akan dilanjutkan oleh Lautri Bayu Andriansyah mengenai penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Lautri Bayu Andriansyah. Di sini saya akan memaparkan mengenai penerapan hukum Pascal. Ya, ini konsep hukum Pascal. Tekanan yang diberikan pada suatu zat cair di dalam suatu wadah akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Sekarang adalah contoh penerapan dari hukum Pascal. Yang pertama ada dongkrak hidrolik. Yang kedua ada rem sepeda hidrolik. Yang ketiga ada pengangkat mobil hidrolik atau mesin pengangkat mobil yang hidrolik. Nah, yang pertama adalah dongkrak hidrolik. Jika gaya F1 diberikan pada penghisap yang kecil, tekanan dalam cairan akan bertambah dengan F1 per A1. Gaya ke atas yang diberikan oleh cairan pada penghisap yang lebih besar adalah penambahan tekanan kali luas A2. Gaya ini disebut F2. Jika A2 jauh lebih besar dari A1, sebuah gaya yang lebih kecil F1 dapat digunakan untuk menghasilkan gaya yang jauh lebih besar atau F2 untuk mengangkat sebuah beban yang ditempatkan di penghisap yang lebih besar menurut Tipler tahun 1998. Jadi prinsip
dari dongkrak hidrolik ini adalah tekanan yang diberikan pada penampang kecil atau pada tabung yang kecil itu akan diteruskan dengan sama besar kepada menuju ke tabung yang lebih besar, sehingga akan timbul F2 yang nantinya bisa memberikan tenaga yang besar untuk mengangkat sebuah ban. Yang kedua adalah rem hidrolik. Jadi biasanya kita jumpai di rem kendaraan, bisa di sepeda motor, di sepeda, atau di mobil. Jadi prinsip kerjanya adalah ketika Anda menekan pedal rem atau tekanan di permukaan rem itu, gaya yang Anda berikan pada pedal akan diteruskan ke silinder utama. Jadi di bagian atas, di silinder utama atau master silinder tersebut yang berisi minyak rem. Jadi di dalam tabung yang biasa disebut dengan master silinder itu merupakan sebuah tabung yang berisi minyak rem. Kemudian, minyak rem tersebut akan menekan bantalan rem yang dihubungkan pada sebuah piringan logam, sehingga timbul gesekan antara bantalan rem dengan piringan logam. Jadi di bagian bawah yang bulat itu terdapat gesekan antara piringan logam. Kemudian gaya gesek ini akhirnya akan menggantikan putaran roda, sehingga pad remnya itu akan mengecil atau menyusut, sehingga piringan rem itu bisa memberhentikan ban atau roda yang sedang berputar. Selanjutnya yang ketiga adalah pengangkat mobil hidrolik atau mesin pengangkat mobil hidrolik. Nah, di sini biasanya sering kita jumpai di tempat pencucian sepeda motor atau mobil. Nah, di situ biasanya menggunakan pengangkat mobil yang biasa digunakan untuk mengangkat mobil. Jadi pada saat mencuci akan memudahkan pencucinya untuk mencuci mobil. Prinsip kerjanya adalah mesin hidrolik pengangkat mobil ini memiliki prinsip yang sama dengan dongkrak hidrolik. Dan ini perbedaannya terletak pada perbandingan luas penampang penghisap yang digunakan. Jadi pada mesin pengangkat mobil, perbandingan antara luas penampang kedua penghisap sangat besar, sehingga gaya angkat yang dihasilkan pada pipa berpenampang besar dan dapat digunakan untuk mengangkat mobil. Jadi pada penampang besar terdapat sebuah gaya angkat yang bisa mengangkat mobil, sehingga di situ memanfaatkan konsep hukum Pascal, jadi meneruskan ke segala arah dengan sama besar. Nah, ini contohnya mendongkrak mobil. Jadi prinsipnya mendongkrak mobil itu adalah ketika F1 di bagian pegangan tangan itu F1 diberikan, maka akan F2-nya pada bagian itu yang merah miring samping tabung biru itu akan dapat mengangkat mobil, karena tekanan yang diberikan pada F1 yang diteruskan untuk menghasilkan F2 agar untuk bisa mengangkat mobil. Biasanya digunakan untuk mengganti ban mobil atau memperbaiki apabila ada kerusakan di mobil yang bagian bawah. Selanjutnya mengerem sepeda motor. Jadi prinsip saat kita mengerem, rem yang ditarik itu maka sama kerjanya akan seperti tadi. Jadi di bagian tabung minyak atau di tabung silinder utama tadi yang berisi minyak itu akan menimbulkan gesekan dari piringan yang dapat menghentikan ban atau roda yang sedang berputar. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangan atau kesalahan saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurelia Alfa Agatha. Di sini akan melanjutkan presentasi teman saya mengenai tekanan hidrostatis. Tekanan adalah gaya yang bekerja tegak lurus pada suatu permukaan bidang dan dibagi luas permukaan bidang tersebut dengan rumus P sama dengan F per A. F merupakan gaya dengan satuan Newton, A merupakan luas permukaan dengan satuan meter persegi, dan P merupakan tekanan dengan satuan Newton per meter persegi. Kemudian tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dilakukan oleh zat cair dalam keadaan diam yang disebabkan karena berat zat cair itu sendiri.
Jika besarnya tekanan hidrostatis pada dasar tabung adalah P, maka menurut konsep tekanan besarnya P pada dihitung dari perbandingan antara gaya berat fluida dengan luas permukaan bejana. Gaya berat fluida merupakan perkalian antara massa fluida dengan percepatan gravitasi bumi, sehingga menghasilkan persamaan ini. P sama dengan M kali G per A. Gaya berat fluida, oleh sebab itu M sama dengan Rho kali V. Persamaan tekanan oleh fluida dituliskan sebagai berikut. P sama dengan Rho kali V kali G per A. Volume fluida di dalam bejana merupakan hasil perkalian antara luas permukaan bejana dengan tinggi fluida dalam bejana atau H, sehingga menghasilkan persamaan P sama dengan Rho dalam kurung A kali H tutup kurung G per A dikalikan juga dengan Rho, H, dan G. Oleh sebab itu, persamaan tekanan di dasar bejana akibat fluida sehingga H dapat dituliskan menjadi seperti ini. Jika tekanan hidrostatis dilambangkan dengan pH, maka persamaannya dituliskan sebagai berikut. pH sama dengan Rho kali G kali H, di mana pH merupakan tekanan hidrostatis dengan satuan Newton per meter persegi. Rho sama dengan massa jenis fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. G sama dengan percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan H merupakan kedalaman titik dari permukaan fluida dengan satuan meter. Saya di sini ingin mencoba menjelaskan mengenai penerapan tekanan hidrostatis dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan yang pertama yaitu menyelam. Ketika kita berenang, semakin dalam kita menyelam, maka kita akan merasakan telinga semakin sakit. Hal ini dikarenakan semakin mendekati dasar, maka tekanan hidrostatisnya maka semakin besar. Penerapan yang kedua yaitu pemasangan infus. Sebelum infus dipasang, perlu dilakukan pengukuran tekanan darah pada pasien. Tekanan infus harus lebih tinggi dari tekanan darah pasien agar cairan infus mengalir ke dalam tubuh pasien. Jika tekanan darah pasien lebih besar dari tekanan cairan infus, maka yang terjadi adalah darah pasien yang akan mengalir melalui selang infus menuju kantong infus. Penerapan yang ketiga yaitu kapal selam. Kapal selam juga merupakan contoh aplikasi tekanan hidrostatis. Manusia tidak mampu menyelam terlalu dalam, sehingga dibuatlah kapal selam yang terbuat dari bahan yang sangat kokoh dan kuat, serta memiliki bentuk hampir bulat. Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi besarnya tekanan hidrostatis di dalam kapal selam. Penerapan yang keempat yaitu lubang keran tangki penampung air. Ketika kita memperhatikan, posisi keran pada tangki air diletakkan di bawah. Selain agar keseluruhan air dalam tangki dapat dialirkan, posisi keran di bawah juga dapat menjadikan aliran lebih deras. Hal ini disebabkan oleh tekanan hidrostatis pada dasar tangki yang besar, ditambah tekanan yang berasal dari permukaan yang menekan ke bawah. Sekian yang dapat kelompok kami presentasikan. Ada kurangnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.